Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan jiwa dan raga dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jika kita dalam kondisi sehat itu sudah cukup. Ketika kita kekurangan sesuatu hal lain, kita tinggal berusaha. Intinya kita sehat dulu. Saat ini saya akan membahas tentang mendapatkan pesangon dengan alasan unfit atau tidak bisa lagi bekerja di perusahaan tersebut dengan alasan sakit. Dengan alasan sakit yang dimaksud unfit itu tidak bisa atas kemauan perusahaan atau atas kemauan si pekerja. Yakni unfit tersebut berdasarkan keterangan dari dokter. Resume medis membuktikan bahwa si pekerja tidak bisa lagi bekerja dikarenakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan seterusnya. Dan secara perhitungan pesangon yang perlu teman-teman ketahui bahwa unfit ini adalah hitungan pesangon tertinggi karena 1. PMTK-nya 2 kali, terus yang kedua PMK-nya 2 kali di antara semuanya, apalagi nanti ada tambahan kebijakan daripada perusahaan, misal ada uang pisah dan seterusnya, uang jasa dan seterusnya. Oke. Tentang dasar hukum tetap, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 3 poin J dan Pasal 156 Ayat 1 hingga 4, Pasal 157 dan seterusnya. Baik, dimulai dari komponen pesangon tersebut, masa kerja. Kita lanjut. Pajak penghasilan ini adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Masalahnya dia tidak peduli dengan apakah kita di PHK karena sakit atau di PHK karena sehat atau efisiensi dan seterusnya, itu tetap kena pajak penghasilan. Terus rumusnya yang dimaksud tadi, kalau kurang dari 50 juta 0, di atas 50, di bawah 100 5% dan seterusnya ya. Ada di tabel ini, silakan teman-teman lihat. Terus rumus masa kerja atau penghargaan masa kerja itu kelipatan 3, kurang dari 3 tidak dapat apa-apa, di atas 3 dapat 2 dan seterusnya ya. Terus perhitungan pesangon itu maksimal 9 kali upah. Walaupun masa kerjanya teman-teman di atas 9 tahun, misalnya 10 hingga 20 tahun, tetap perkaliannya 9 kali. 9 kali ini merujuk kepada undang-undang yang dimaksud tadi. Ini rumus dasar. Oke, kita masuk kepada rumus sederhana yang saya buat agar teman-teman mudah memahami. Misal masa kerja 7 tahun lebih tapi kurang dari 8 tahun, itu pesangonnya kalau kali 1 itu 8 kali basic. Tapi karena ini PHK unfit, maka kita simulasikan masa kerja 7 tahun lebih tapi kurang dari 8 tahun. Oke, ini misalnya gaji pokok kita tes misalnya 5 juta ya, 5 juta. Terus ada variabel komponen misalnya seperti tunjangan tetap 2.500.000 misalnya, atau gaji pokoknya misalnya 6 juta lah ya. Terus tunjangan tetapnya misal kita kasih 2.500.000. Nah, jadi gaji yang diterima 8.500.000. Tapi kalau misalnya tunjangan tetapnya, apakah itu tunjangan kehadiran atau tunjangan lain-lain yang selain tunjangan tetap setiap bulannya, itu bukan kategori tunjangan tetap. Yang tidak termasuk tunjangan tetap itu yang ketika mempengaruhi kehadiran, itu bukan tunjangan tetap. Kalau tunjangan tetap tidak mempengaruhi kehadiran. Oke. PMTK-nya karena dia
misalnya masa kerja 8 tahun ya, kita langsung simulasikan. Oke teman-teman, ini dengan 8 kali upah. Terus PMK-nya tentu dia mendapatkan 6 kali karena kali 2 ya. Terus cuti tahunannya misalnya sisa 10 hari atau sisa 12 hari lah, karena belum diambil misalnya sama sekali selama setahun. Jadi total pesangon sama dengan 120, penghargaan masa kerjanya sama dengan 45 juta. Terus sisa cuti tahunan yang 12 hari itu sisa 3.600.000. Misal uang pisahnya dikasih karena mungkin empati perusahaan terhadap pekerja yang sakit tadi, karena tidak bisa beraktivitas lagi, diberikan 20 juta misalnya kan. Ini semisal ya. Uang pisah ini tidak bersifat normatif, yakni kebijakan perusahaan. Jadi tinggal lobby daripada teman-teman tentang bahwa kalau orang sakit itu tidak bisa melakukan aktivitas lagi, gitu ya. Terus sama dengan ini total brutonya ya, 213.350.000. Karena di atas 100 juta maka kena 15%. Ini hasil bersihnya ya teman-teman. Hasil bersih yang diterima teman-teman yakni 181. Oke. Kalau semisal uang pisahnya ini tidak ada misalnya dari perusahaan, apakah boleh kita menuntut hak itu? Perlu diketahui, kita harus bedakan yang mana hak, yang mana kebijakan. Kalau uang pisah ini bukan hak, yakni kebijakan dari perusahaan. Misalnya dikasih sama perusahaan 7.500.000 misalnya, ini semisal ya. Apakah itu boleh? Perusahaan boleh aja, namanya uang kebijakan ya. Jadi kalau misalnya dikasih 7.500.000 sama dengan ini, sama dengan 170 sekian. Yang menjadi negosiasi teman-teman kepada perusahaan itu seperti pajak. Karena alasan misalnya kesehatan, tidak bisa melakukan aktivitas setelah di PHK, mungkin bisa dibagi dua sama perusahaan itu, minta kebijakan, atau bahkan perusahaan secara keseluruhan. Ini saya praktekkan misalnya PMTK-nya kali 3. Apakah mungkin kali 3? Mungkin, sangat mungkin. Karena untuk kasus efisiensi atau pensiun itu mungkin sederhana. Namun kalau untuk kasus yang satu ini unfit, karena masalah unfit itu beda-beda. Ada yang sakit karena insiden di lokasi pekerjaan, atau misalnya sakit karena kontak langsung dengan pekerjaan saat dari rumah ke tempat kerja misalnya kan, yang menjadikan cacat permanen. Maka kemungkinan kali 3 atau bahkan lebih dari kali 3 itu tinggi, karena perusahaan atau pimpinan perusahaan mungkin empati, kasihan dan seterusnya kepada pekerja yang mengalami cacat, yang dimaksud setelah diresum oleh dokter tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Walaupun misalnya diobati sekian tahun sama perusahaan tidak sembuh-sembuh, maka misalnya perusahaan menawarkan untuk unfit saja dengan perkalian yang mungkin cukup fantastis gitu ya. Hanya dengan masa kerja 4 tahun tapi dengan pesangon sekian, kan cukup fantastis. Kita semua tidak berharap sih dapat pesangon dengan alasan unfit ini. Saya rasa kalau pekerja yang normal atau sehat-sehat saja tidak mau PHK atau berhenti di perusahaan itu dengan alasan unfit. Saya yakin orang-orang rata-rata pada umumnya itu tidak mau. Karena kondisi unfit ini tidak diinginkan teman-teman. Artinya kondisi yang memang betul-betul memaksa, baik dari pihak perusahaan maupun pihak pekerja. Keterpaksaan lah unfit ini terjadi. Jadi kalau ada teman-teman misalnya dengar saya unfit dari perusahaan A, saya mendapat pesangon sekian tapi saya bekerja lagi, itu namanya bukan sakit yang sebenarnya. Karena kalau kategori unfit yang sudah dinyatakan oleh bukti resum dokter medis dinyatakan tidak bisa bekerja, secara otomatis tidak mungkin diterima oleh perusahaan. Kita simulasikan misalnya masa kerja 9 tahun, yakni 8 tahun
kurang daripada 9, lebih dari 8 tahun gitu ya. Kita simulasikan PMTK-nya dapat 3 misalnya ya, dapat 3 kali PMTK. Mungkin teman-teman yang tidak paham PMTK itu apa? PMTK itu adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Itu bahasa ilmiah atau bahasa hukum ketika kita dalam proses forum resmi dan seterusnya, atau pesangon lah singkatnya ya. Itu teman-teman, kalau masa kerja 9 tahun, pesangonnya kali 3, yang didapatkan ini, yakni 27 sekian ya. Jadi bisa teman-teman lihat, inilah simulasinya. Kalau masa kerja kurang dari 9 tahun atau 10 tahun lebih, tetap kali 9 teman-teman ya. Tetap perhitungannya 9 kali upah. Namun yang membedakan adalah perkalian PMTK-nya atau pesangonnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa uang pisah ini bersifat kebijakan ya. Jangan misalnya nanti teman-teman menjadi perselisihan karena tidak ada uang pisahnya, misalnya dari perusahaan minta deadlock atau minta diperselisihkan ke Disnaker misalnya melalui bipartit, mediasi dan seterusnya. Itu saya sarankan sebaiknya tidak seperti itu, atau jangan melakukan itu, karena teman-teman nanti saya yakinkan bahwa itu bukan hak daripada teman-teman ya, bukan hak mutlak, itu murni kebijakan kalau masalah uang pisah. Jadi tidak perlu teman-teman berkeras di situ. Mudah-mudahan diberikan itu ya, misalnya ada uang pisahnya juga, terus pajaknya dinolkan oleh perusahaan, yakni perusahaan yang menanggung, itu lebih bagus. Namun hal yang normatif yang saya beritahukan ini minimal teman-teman tidak salah menafsirkan bahwa pesangon unfit itu seperti apa dan seterusnya. Jadi agar tidak menjadi debat kusir ketika teman-teman mengalami unfit tersebut. Jadi bukan berarti dalam simulasi yang saya terangkan ini bukan berarti teman-teman harus A dan B dan seterusnya. Oke. Sebelum saya lebih lanjut lagi, jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, pencet kasih hitam warna merah itu agar eksis channel ini. Mungkin sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.